Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usap Suhud dengan video baru. eh Video ini saya sedang melakukan sesuatu ya. Saya ya eh, ups, sejak apa istilahnya pandemi berlangsung ya, COVID-19, saya pengen banget melakukan penelitian dengan topik ini. Cuman lumayan sibuk belakangan, jadi agak tertunda. Nah, beberapa waktu yang lalu saya udah mulai melakukan sesuatu. Yang saya lakukan saat ini adalah saya pergi ke Google Scholar, terus kemudian mengumpulkan judul-judul penelitian yang berkaitan dengan, nah ini, saya menggunakan kata kunci ini, tourism and pandemic. Dengan menggunakan kata term ini atau istilah ini, memang tidak hanya artikel yang berkaitan dengan COVID ya, tapi juga dengan pandemi yang lainnya. Ini saya menggunakan Mendeley untuk yang pertama saya lakukan adalah mengimpor ke Mendeley, lalu saya setelah mengimpor kemudian saya apa istilahnya eh, satu persatu berdasarkan alfabet ya saya buatkan keywords. Jadi ini ada beberapa. Kemudian abstraknya dari setiap artikel ini sedang saya coba copy paste. Ya, jadi ini si Korea misalkan. Terus kemudian nanti yang lain-lainnya ya. Ini sedang tahap pertama. Jadi saya berangkat dari artikel jurnal. Apa saja sih yang udah orang lakukan? Penelitian apa saja yang menjadi topik apa saja yang menjadi yang menarik perhatian orang-orang di luar sana gitu kan. Ada beberapa dari Indonesia juga. Nah, ini saya sedang tadi baru sampai si Zenker, Williams. Sekarang si Page ini ada beberapa nih. A Case of Best Study. Page 2006. Ini artikel lama. Dia ini tetap saya gunakan karena siapa tahu bermanfaat. Jadi judulnya saya copy aja. Ingat ya, Page 2000, Page Yoman 2006. Ya, jadi si Page ini dia menulis beberapa artikel. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Kalau ini beda ya. Page ini page yang berbeda, ada 3. Abstrak. Oke, kita kembali lagi. Terus si Stankov. Stankov itu ada di, kenapa saya menggunakan alfabet. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan saya mencari-cari Stankov ya. Ini Anda tetap lakukan. Jadi dari ini sebetulnya cara pertama sebetulnya gini, setelah kita melakukan ini, saya menyebutnya anotasi bibliografi ya. Yang pertama kita lakukan adalah membaca judul-judul ini. Dari judul-judul ini, apa yang terlintas di pikiran gitu. Ya, dari judul-judul ini kita kembali. Dia tentang challenge for cancer patient returning home during pandemic after medical tourism. Challenge ya, tantangan pasien-pasien kanker setelah selama COVID-19 ini pandemi, setelah medical tourism. Ini saya belum tahu nih
belum membaca gitu. Tapi dari judulnya kita harus waspada, harus bisa menduga kira-kira apa ya. Ini ini medical tourism. Medical tourism tuh biasanya orang-orang ya pasien yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain untuk tujuan medis ya, entah itu berobat. Kayak misalnya orang Indonesia banyak yang ke Pinang ya, ke Malaysia atau ke Singapura. Nah, itu mereka dianggap turis gitu. Mereka pasien tapi mereka turis. Walaupun mereka ke sana tidak holiday, tidak pergi ke tempat-tempat wisata, nggak ada, mereka hanya pergi ke rumah sakit misalkan, tapi tetap itu dianggap sebagai turis. Nah, di sini di dalam literatur pariwisata itu masuk kepada medical tourist gitu. Karena mereka melakukan tujuannya untuk medis ya, mereka melakukan perjalanan untuk medis. Nah, dari judul kita bisa mendebak kira-kira apa gitu. Nah, ini kemungkinan ya seperti tadi yang saya bilang. Terus challenge for cancel patient returning home during. Oh, kayaknya nomor 1 dan nomor 2 sama nih ya. Nanti saya bisa hapus salah satunya. Terus kemudian Alberti ini crisis of labor in the tourism and hospital sector during the pandemic. Nah, ini si Alberti ini sepertinya dia melakukan dia melihat ya bagaimana pariwisata itu, bagaimana pandemi itu menghancurkan pariwisata dan industri hospitality, dan dia fokus kepada labornya ya, kepada para pekerja di bidang pariwisata dan hospitality. Oke. Terus DHP framework, DHP saya belum tahu apa. Digital Health Passport using blockchain use case on international tourism during. Oh, jadi penggunaan Digital Health Passport. Nah, ini kemungkinan gitu loh. Bagaimana paspor ditandai bagi mereka yang suspek, yang terduga atau yang mereka jadi ditandai sehat atau tidak sehatnya dari setiap orang yang bepergian. Jadi selama ini ya, selama COVID, bepergian selama COVID. Ini dugaan, maksudnya saya dari judul saya menduga-duga. Expected tourist attraction after. Nah, ini tourist attraction after. Kayak misalkan kita selama ini misalnya Anda atau ada turis pergi ke satu tempat, dia melihat atraksi. Atraksi itu kan ada atraksi di dalam pariwisata itu ada atraksi buatan alam. Kayak misalnya kita ke laut, ke gunung, itu gunung kan yang menciptakan alam gitu loh. Terus yang kedua, atraksi itu ada yang buatan manusia. Kayak misalkan kita pergi ke Monas ya, itu Tugu Monas kan buatan manusia. Atau pergi ke tempat-tempat yang lain yang memang dibuat manusia. Dan yang ketiga, atraksi itu ada yang pertama alam, yang kedua buatan manusia, yang ketiga itu campuran antara buatan alam dan buatan manusia. Contohnya, kalau Anda pergi ke Ancol misalkan, Ancol kan di sana ada pantai atau ada laut, itu buatan manusia. Nah, tapi supaya lebih menarik gitu, karena Ancol atau pantai-pantai di Jakarta kan seperti itu, nggak ada bagusnya gitu. Tapi menjadi memiliki nilai yang tinggi ketika ada buatan manusianya. Di sana ada Ancol gitu, ada Dufan, sehingga orang mau datang ke sana. Ya, jadi, nah ini sepertinya mengenai expected tourist attraction ini, ketika dulu kan dalam kondisi normal orang datang gitu, ekspektasinya seperti apa. Nah, sekarang setelah COVID terjadi, ekspektasi orang apakah ada perubahan atau tidak ya. Jadi ini hanya dugaan saya ya, saya belum membaca artikelnya, belum membaca abstraknya, tapi dari judul. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi kayak kita
menganalisis dari judul apa. Nah, setelah menganalisis judul, kita cari abstraknya. Nah, dari abstraknya informasi seperti apa yang kita bisa dapatkan, gitu. Oke ya, jadi ini sangat membantu. Setelah copy paste dari setiap abstrak, oh ya ini I have no idea how many. Ini akan sangat membantu jika Anda membuat number atau coba cara cepatnya kita lakukan seperti ini. Barangkali ya kita bisa lebih cepat. Oke, kita blok semuanya. Lalu kita kasih number. Kita mundur ke sini. Oops, kita pergi ke nomor 1 dulu. Udah kasih nomor ya. Tapi ini normal. Ini normal. Ini kita mundurin dulu. Oke, pekerjaannya lumayan. Ini sebentar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini normal. Oke, jadi sorry. Saya pengen tahu seberapa banyak judul yang sudah saya kumpulkan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa judul ini nggak selamanya berhubungan dengan COVID, tapi juga berdasarkan disease yang lain ya, pandemi yang lain, ada flu burung, ada apa. Jadi total ada 102 artikel. Jadi saya harus copy paste semua artikel, semua abstrak. Ya, ini tadi sudah kasih tahu bagaimana tahapannya. Jadi ini kayak kita tuh mengoleksi artikel, mengoleksi judul, mengoleksi abstrak, termasuk mengoleksi artikel jika mungkin. Jadi untuk membantu kita, jadi nggak usah mencari-cari artikel lain lagi gitu. Namun demikian, ini kan saya katakan hari ini tanggal 23 Agustus. Artikel kan berkembang terus. Nah, itu bisa kita lakukan nanti. Jadi untuk sampai per hari ini saya ada 102 artikel. Alright then. Jika Anda sudah melakukan ini, tadi seperti saya bilang ya, tadi udah kita setelah menganalisis judul, yang Anda lakukan adalah menganalisis abstrak. Ini tentang apa sih gitu. Ya, ini tentang apa sih? Terus kemudian yang ini tentang apa sih gitu. Dan seterusnya. Dari sini kita bisa membuat tema. Jadi ada penelitian yang tentang labor tadi ya, tentang buruh di industri pariwisata dan hospitality. Terus ada juga yang dampak COVID gitu, dampak COVID terhadap apa. Terus di sini ada juga yang tentang tourist attraction, terus ada juga tourist destination. Nah, ini kemudian Anda bisa membuat mind map atau Anda bisa membuat yang disebut dengan matrix ya. Ini akan membantu Anda dengan cara cepat dan praktis mendapatkan gambaran. Nah, jika Anda sudah menguasai ini gitu. Jadi dengan melihat judul, sebelum membaca artikel ya maksud saya, membaca judul dan membaca membaca abstrak, Anda bisa bercerita gitu mengenai topik ini. Anda lihat di sini deh.
implikasi dampak. Ini dari 102 yang saya perhatikan dari judul-judul ini mayoritas adalah bicara mengenai impact, efek, implication ya. Jadi berhubungan dengan dampak semuanya. Mayoritas artikel ini berhubungan dengan dampak pandemi terhadap apa gitu. Ya. Oke. So lanjutkan coba lakukan copy paste tadi. Ini saya akan mundur. Stankov udah ya tadi. Sebentar, Stankov udah belum? Many of the oke. Stankov udah. Edisi. Setelah Bansop, coba kita buka si Kongen. Ya, jadi beginilah rekan-rekan akademia. Jika Anda serius dengan penelitian Anda, lakukan dengan cara lakukan sesuatu yang bisa membantu Anda bekerja lebih cermat lagi, lebih fun, lebih memberikan ini adalah salah satu dari strategi Anda menyelesaikan penelitian Anda lebih cepat lagi. Kongen tuh di mana? Should be about here. Kongen ya, nulisnya gitu ya. Oh, Kongen ternyata. Nah, ini bisa aja ini baru muncul nih si Kongen ini. Oke. So, saya akan masukkan si Kongen somewhere about here. Saya mulai dengan ininya. Saya mulai dengan apa istilahnya? Ini dulu si Kongen ini. Ini kayaknya artikel baru ya. Oke, guys. Enggak. Saya bermasalah dengan ini ya. Jadi caranya saya pakai ini. Oke. Lalu saya pergi ke My Library. Baru import. Si Kongen ini nggak saya masukkan sebelumnya. Jadi saya tambahkan di sini. Oke, mudah-mudahan cara bekerja saya ini bisa menginspirasi Anda. Dan mudah-mudahan ini untuk topik apapun ya, jadi bukan hanya tentang pandemi, tapi bisa dengan topik apapun yang saat ini sedang Anda teliti. Oh ya, ada satu langkah lagi yang belum saya sampaikan kepada Anda untuk mempermudah pekerjaan Anda. Kayak misalnya ini Kongen, saya kasih nomor 51 ya, berurutan. Kongen, lalu saya pergi ke bawah. Ini susah ya, NDGN. Nah, Kongen. Nah, yang terbaik lagi yang bisa kita lakukan adalah judulnya kita copy paste ke atas. Nah, sempurna ya. Dengan cara ini kita nggak usah mencari judul ke bawah di daftar pustaka. Dari sini bisa kelihatan. Oke, ini saya 12. Ini kita bersih. Ini warna biru nggak ada masalah.
Dibikin bold juga nggak ada masalah. Ya, bisa demikian. Oke. Jadi copy paste dari sini, sebetulnya dari sini pekerjaan masih banyak lagi. Kita akan Anda harus membuat coret-coret mengenai penelitian ini dilakukan di mana. Penelitian ini dilakukan di negara mana, apa topiknya, apa yang menjadi temanya, kayak gitu. Itu bisa kita pelajari lebih lanjut lagi. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.